kita semuanya. Perkenalkan nama saya Widyakti Indah Kristiani, dengan NIM saya yaitu 2101 1244404. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik dengan mata kuliah yaitu bernama Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Baiklah, di sini saya ada untuk membuat tugas UTS saya dengan materi topik pembahasan yang pertama yaitu bagaimana sih pemahaman saya tentang hukum administrasi negara. Baiklah, mungkin kita bisa membahasnya dari pengertian hukum administrasi negara. Baiklah, di sini pengertian dari hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah, baik itu dalam melakukan berbagai berbagai aktivitas, perbuatan-perbuatan atau tugas-tugas negara dengan tujuan atau manfaatnya untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditentukan gitu. Baiklah, selanjutnya setelah pengertian tadi, mungkin kita masuk kepada ruang lingkup hukum administrasi negara yang disingkat HAN. Nah, di sini adapun ruang lingkup dari HAN itu sendiri menurut, nah di sini saya mengambil pakar atau para ahli yaitu bernama Prajudi Atmasudirjo, yaitu ada beberapa ruang lingkup yang dipelajari oleh hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, di antaranya yaitu yang pertama ada ruang lingkup hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ruang lingkupnya tentang hukum organisasi negara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara itu sendiri. Ya, yang terutama seperti ini lebih ke sifatnya yang bersifat yuridis. Nah, ruang lingkup yang keempat yaitu ruang lingkup hukum tentang sarana-sarana. Nah, sarana-sarana ini dari administrasi negara, terutama mengenai sarana-sarana tentang kepegawaian negara dan kepegawaian negara dan keuangan negara. Adapun ruang lingkup yang kelima yaitu tentang hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi yang pertama itu ada hukum administrasi kepegawaian. Yang kedua itu ada hukum administrasi keuangan. Yang ketiga ada hukum administrasi material. Dan yang keempat ada hukum administrasi perusahaan negara. Dan yang kelima yaitu hukum tentang peradilan tata usaha negara. Baiklah, mungkin itu saja dari pembahasan ruang lingkup. Selanjutnya kita bisa masuk materi HAN tentang subjek hukum dalam lapangan hukum administrasi negara. Nah, subjek-subjek yang ini pun terdiri dari yang pertama itu ada pegawai negeri. Nah, yang kedua ada jabatan-jabatan. Baiklah, yang ketiga itu ada jabatan publik. Baik itu dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau daerah. Nah, yang keempat itu subjeknya yaitu daerah kabupaten atau kota dan provinsi. Nah, yang kelima ada negara. Mungkin itu subjek-subjek dari hukum administrasi negara. Nah, di sini kita juga membahas tentang dua bidang pokok HAN menurut Walter Burkhardt. Nah, dua bidangnya itu antara lain yang pertama itu ada hukum kepolisian. Nah, di mana hukum kepolisian ini mengatur tentang norma tingkah laku, larangan, batasan, kepentingan umum. Nah, yang kedua itu ada hukum perlembagaan, di mana hukum perlembagaan ini yaitu aturan hukum yang ditujukan, yang diarahkan kepada penguasa untuk sebagai penyelenggaraan perkembangan masyarakat di lapangan kebudayaan.
baik itu di lapangan, baik itu kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian, kejasmanian, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah mungkin itu. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan Han tentang asas-asas dalam hukum administrasi negara atau HAN dalam melaksanakan dalam melaksanakan wewenang pejabat administrasi negara eh, membuat suatu keputusan. Nah, keputusan ini terikat dari 3 asas. Apa saja sih asas-asasnya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, asas yang pertama itu yaitu asas hukum. Apa sih yang dimaksud dengan asas hukum? Asas hukum adalah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Nah, yang kedua ada asas hukum yuridikitas. Apa sih itu asas hukum yuridikitas? Yaitu bahwa setiap tindakan pejabat yang dilakukan oleh pejabat dalam administrasi negara itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, secara umum atau harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, yang ketiga itu ada asas diskresi. Apa yang dimaksud dengan asas diskresi? Asas diskresi adalah suatu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk untuk mengatasi persoalan konkret yang mungkin dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu dalam hal peraturan maupun perundang-undangan. Kemudian eh, nah, ini yang memberikan pilihan terus tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas begitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Baiklah, mungkin kita masuk kepada Han itu tentang letak Han. Nah, letak hukum administrasi negara ini bisa dilihat loh dalam berbagai bidang hukum publik dan hukum privat. Nah, kita bahas pertama dari segi ilmu hukum publik dulu. Yang pertama itu ada hukum tata negara. Yang kedua ada hukum usaha negara. Yang ketiga ada hukum pidana. Yang keempat ada hukum acara pidana. Yang kelima ada hukum acara perdata. Yang keenam ada hukum antar negara. Nah, kita bahas lagi tentang ilmu hukum privat. Nah, di sini ada hukum perdata. Privat itu bersifat mungkin yang lebih ke daerah swasta gitu. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang tujuan hukum administrasi negara. Apa saja sih tujuannya? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama tujuannya yaitu memberikan batasan dan kewenangan terhadap pejabat administrasi negara. Dengan adanya batasan ini, seorang administrasi negara itu memiliki hak dan kewajibannya. Yang kedua itu memberikan perlindungan kepada siapa? Tentu saja kepada rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan penyelewengan ataupun sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Yang kedua, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu di sini materinya tentang penguraian tentang prinsip-prinsip dasar hukum HAM. Nah, prinsip-prinsip dasar hukum HAM yang kita bahas di sini yaitu salah satunya sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani segala kepentingan masyarakat. Nah, mari kita bahas di sini tentang prinsip tersebut. Nah, jadi di sini menurut saya pada soal yang kedua ini maksud dari prinsip yang tadi sudah dijelaskan yaitu prinsip ini merupakan bahwa Han harus berfungsi sebagai alat untuk mengatur tindakan pemerintah. Nah, di sini mengatur tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat, kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di sini juga sekaligus untuk menjaga kepentingan umum dan memastikan keadilan sosial. Nah, di sini juga prinsip tersebut bisa diartikan
untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, di sini juga di mana ketertiban tersebut bertujuan untuk terwujudnya suatu keadaan yang berkaitan dengan terwujudnya kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Nah, di sini kemudian sebagai terwujudnya tatanan bersama yang menyiratkan tatanan yang diterima secara umum dengan kesopanan kesopanan yang minimum. Kemudian kesopanan minimum ini diperlukan agar agar kehidupan seluruh masyarakat bersama tidak berubah menjadi kehidupan yang anarki. Nah, kemudian pada prinsip ini bisa juga diartikan bahwa prinsip ini menegaskan bahwa tindakan pemerintah ini harus selalu memperhatikan, harus selalu fokus pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bukan hanya untuk kepentingan sekelompok atau pribadi, namun ini kepentingan bersama. Nah, begitu. Baik, sekian dari pembahasan yang kedua. Dari pembahasan kelompok 3 yaitu tentang merangkum materi tugas kelompok yang sudah dipresentasikan. Nah, jadi di sini kami ada 5 kelompok. Kita akan membahas dari kelompok pertama dengan topiknya yaitu tentang kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional. Baik, di sini saya mengambil kesimpulan. Jadi, pada kedudukan hukum administrasi negara dalam sistem hukum nasional yaitu dalam sistem hukum administrasi negara merupakan subsistem hukum nasional. Nah, di sini karena masih ada subsistem yang lainnya, yaitu contohnya seperti hukum tata negara, hukum lingkungan, hukum ekonomi, hukum keluarga, dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan hukum administrasi negara memiliki artinya yaitu subsistem dasar dari sistem hukum nasional. Karena hukum administrasi negara hanya mengatur sebagian dari lapangan pekerjaan administrasi negara saja. Nah, sedangkan lapangan pekerjaan administrasi negara lainnya diatur oleh hukum tata negara atau hukum lainnya. Baik, materi kelompok 2 ini di sini materi tentang perbuatan pemerintah yang bersifat hukum publik. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan atau materi ringkasannya menurut Van Vollenhoven, pengertian perbuatan pemerintah yaitu tindakan spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi situasi dan kebutuhan yang muncul tanpa menunggu pemerintah atasan. Nah, di sini atas tanggung jawab sendiri untuk kepentingan umum. Nah, kemudian tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah itu sendiri yaitu perbuatan pemerintah berdasarkan fakta. Nah, pengertiannya yaitu tindakan di mana penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya wali kota mengundang masyarakat untuk menghadiri acara 17 Agustus. Nah, di sini presiden menghimbau agar masyarakat untuk hidup sederhana dan lain sebagainya. Nah, contohnya yang kedua yaitu perbuatan pemerintah berdasarkan hukum. Nah, di sini memiliki pengertian dalam lapangan hukum privat di mana si penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Nah, di sini juga kita ambil pembahasannya golongan perbuatan pemerintah berdasarkan hukumnya. Kita bahas pertama golongannya yaitu perbuatan hukum publik bersisi dua, di mana pengertiannya yaitu surat wasiat yang terikat misalnya dalam perjanjian atau kontrak kerja mengenai hal ada sebagai ulama yang menentang adanya perbuatan hukum dua sisi. Nah, ini contohnya misalnya nih Major CS yang mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan kehendak antara para pihak. Kemudian di sini kita ambil contohnya perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak salah satu pihak saja, yaitu perbuatan pemerintah itu sendiri. Di sini kita ambil kelompok 3 lagi yaitu materi tentang Fresh Emerson, di mana saya mengambil kesimpulan di sini konsep Fresh Emerson merupakan salah satu aspek penting dari suatu sistem hukum Jerman, mungkin pejabat publik dan otoritas administrasi untuk membuat suatu keputusan yang tepat, efektif dalam sebuah situasi yang kompleks, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak-hak individu. Nah,
Di sini pada PPT yang ketiga dalam pasal pasal 22 nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah yang memiliki wewenang saja. Nah, di sini wewenangnya bertujuan adapun melancarkan penyelenggaraan pemerintah, kemudian mengisi kekosongan hukum, lalu memberikan kepastian hukum, kemudian mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Jadi tidak sembarang dipakai. Jadi kelompok yang keempat yaitu materi tentang pengawasan yuridis. Di sini saya mengambil kesimpulan, adapun pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Nah, melalui pengawasan kemudian diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunanya ya tentu saja untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif maupun efisien. Nah, di sini terdapat juga berbagai macam jenis pengawasan yang dapat dilakukan dalam hal mengawasi kinerja pemerintahan serta pengawasan dalam hal administrasi, kemudian yuridis dapat melakukan dan menilai kinerja dari pemerintahan. Nah, di sini kita ambil juga materi kelompok 5, judulnya tentang sengketa dalam hukum administrasi negara. Peringkasan yang saya ambil yaitu pengertian sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Badan Hukum Perdata dengan Badan Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun daerah. Nah, di sini sebagai akibatnya dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku tentunya. Nah, di sini saya juga mengambil ringkasan tentang ciri-ciri sengketa tata usaha negara, yaitu adanya pihak yang bersengketa, kemudian penyelesaian di pengadilan tata usaha negara, kemudian keputusan tata usaha negara sebagai objek dan adanya gugatan. Nah, di sini juga kita akan membahas sedikit tentang subjek PT UN. Di antaranya yaitu tergugat dan penggugat. Baiklah, mungkin sekian materi dari yang bisa saya jelaskan dari 3 soal pembahasan. Jika ada kesalahan kata saya mohon dimaafkan. Cukup sekian, selamat pagi dan terima kasih.